Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kelvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu. Baik, saya absen dulu ya untuk kehadiran kita hari ini. Anggun Lestari, Bella Prastika, Kelvin, Deswita, Della, Melvia, Neni Putri, Nia Januarti, Ida, Laura, Nova, Rima, Sahlan, Septa, Vera, Pipin, Yolanda. Baik, semua hadir ya hari ini ya? Alhamdulillah. Nah, udah siap belajar? Iya. Semangat? Nah, biar lebih semangat, ayo kita yel-yel dulu ya. Kita tepuk jempol dulu ya, yang seperti biasa kita lakukan. Siapa yang mau mimpin? Kelvin boleh? Pimpin teman-temannya. Tepuk 2 jempol. Tepuk 2 jempol. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang siapkan buku, alat tulis, dan perangkat ajar kalian. Kita mulai pelajaran hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang statistika yang biasanya kita akan gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang masih ingat statistika apa anak-anak? Ya, nih ya, boleh? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Iya, baik. Jadi statistika adalah ilmu tentang pengumpulan data ya. Bagaimana kita lihat kalau misalnya kemarin yang kalian prakrin sudah melihat data-data yang ada di tempat kalian prakrin, yang di kantor camat misalnya lihat data penduduk itu ya. Jumlah penduduknya berapa, jumlah anak laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah itu. Kemudian yang di kantoran juga sama, biasanya ada data kepegawaian. Nah itu semua menggunakan data statistika. Kemudian dari cara pengumpulan data, kita akan mengenal adanya populasi dan sampel. Ada yang tahu populasi apa? Ya, Laura boleh. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian atau individu yang dimiliki. Iya, itu jadi jumlah keseluruhan dari objek yang akan kita teliti. Kemudian sampel. Sampel apa? Ada yang tahu? Iya, boleh Rima. Sampel adalah sebagian objek populasi yang akan diteliti.
Ya, sebagian dari objek yang akan diteliti. Jadi kenapa? Hari ini kita pun akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di materi sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mengadakan proyek dari pengumpulan data yang sudah kalian lakukan. Nah, sekarang perhatikan. Ini ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Nanti tugas kalian mengerjakan proyek kalian. Jadi ini yang kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, masing-masing sudah mendapatkan LKPD-nya untuk tugas kita hari ini. Baik anak-anak, hari ini yang akan kita bahas adalah, perhatikan di depan, tentang statistika ukuran pemusatan data. Kompetensi dasar hari ini adalah menganalisis dan dalam menentukan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Indikator pencapaian, pertama, terlibat aktif dan disiplin dalam pembelajaran statistika tentang ukuran pemusatan data. Bekerja sama dan bertanggung jawab dalam kegiatan kelompok, toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif, memahami rataan hitung, median dan modus data tunggal dan data kelompok, menghitung rataan hitung, median dan modus data tunggal dan data kelompok, menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengalami proses diskusi dalam pembelajaran kelompok dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, pada topik statistik ini diharapkan siswa terlibat aktif dan disiplin dalam kegiatan pembelajaran, serta bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritis, serta siswa dapat memahami ukuran pemusatan data tunggal maupun data kelompok dengan model pembelajaran PJBL secara tepat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal maupun data kelompok dengan menggunakan Excel secara teliti dan benar. Jadi hari ini kita akan menyelesaikan proyek yang sudah kalian lakukan dengan menggunakan Excel. Makanya kita membawa laptop masing-masing untuk kelompok, mengerjakan tugas kelompok. Nah, sekarang, perhatikan materi ini. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data atau Measures of Central Tendency adalah nilai yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data dengan mengidentifikasikan pusat dari kumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan adalah rata-rata atau mean, median, dan modus atau mode. Mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata adalah jumlah dari seluruh nilai pada suatu set data dibagi dengan banyaknya data. Apabila kita memiliki data sejumlah n dan data tersebut memiliki nilai x1, x2, x3 sampai xn, maka rata-rata dari data tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut. Sebagai contoh, terdapat data nilai 5, 5, 10, 20. Maka rata-ratanya adalah 5 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 20 dibagi 4 sama dengan 10. Median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Sebagai contoh, terdapat data 12, 11, 15, 12, 17. Maka, kita perlu mengurutkan data tersebut terlebih dahulu. Kemudian, barulah kita mencari nilai tengahnya. Maka menjadi 11, 12, 12, 15, 17. Median pada data tersebut adalah 12. Modus merupakan ukuran pemusatan dengan menggunakan data yang paling sering muncul pada kumpulan data. Sebagai contoh, terdapat data 11, 10, 10, 20, 25, 10, 12, 11, dan 25. Dari data tersebut, kita dapat menghitung frekuensi kemunculan dari setiap nilai. 10 muncul 3 kali,
11 muncul 2 kali, 12 muncul 1 kali, 20 muncul 1 kali, dan 25 muncul 2 kali. Dari sini, kita dapat mengetahui modus dari data di atas adalah 10, karena muncul paling banyak yaitu sebanyak 3 kali. Baik, tadi anak-anak sudah menyimak video tentang data tunggal. Nah, sekarang perhatikan untuk mencari rata-rata hitung data kelompok. Di sini sudah ada rumus mencari rata-rata adalah jumlah VFI dikali XI. FI adalah frekuensi kelas ke I, XI nilai tengah kelas ke I, dan N adalah banyaknya interval kelas. Jadi jumlah frekuensi dikali XI dikali dengan jumlah frekuensi totalnya kalau yang di bawah. Itu data kelompok untuk rata-rata. Median data kelompok, rumusnya B adalah tepi bawah kelas median. Ditambah dengan setengah N. N adalah ukuran data, artinya banyaknya frekuensi. Setengah dikali banyaknya frekuensi, dikurangi FKK frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Kemudian dibagi dengan FM adalah frekuensi kelas median dan I adalah intervalnya. Ini rumus median data kelompok. Untuk modus data kelompok, rumusnya adalah B ditambah. B juga tetap tepi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya dikali dengan interval. Ini untuk modus data kelompok. Contoh soalnya, dari data kelompok ini ada data dengan masing-masing rentang atau kelasnya ada 6 ya, ada 6 kelas. Dari data ini nilainya 10 sampai 14, 15 sampai 19. Nah, nanti dari data yang kalian kumpulkan pun akan dibuat data kelompok seperti ini. Dengan urutan-urutannya, kalau kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana mencari jangkauan, mencari banyaknya kelas, menghitung intervalnya, maka baru bisa memasukkan di tabel distribusi frekuensi ini. Frekuensinya kita hitung berapa banyak siswa yang sudah kalian data. Frekuensi misalnya ukuran berat badan 45 sampai 50. Ada berapa banyaknya siswa, maka masukkan di tabel frekuensinya. Kita akan mencari median, min atau rata-rata, median dan modus data kelompok. Jadi dengan rumus yang tadi yang sudah dicantumkan sebelumnya bahwa rata-rata hitung itu rumusnya, maka kita cari dulu XI-nya atau titik tengah dari masing-masing kelas. XI didapatkan dari batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Jadi yang sebelah kiri adalah nilai batas bawah, sebelah kanan adalah nilai batas atas, maka ditambahkan 10 tambah 14 bagi 2. 15 ditambah 19 bagi 2, maka itulah titik tengahnya masing-masing. Kemudian kalikan frekuensi dengan titik tengahnya, F dikali XI. Di pada tabel sebelahnya 6 kali 12, 72, 4 kali 17, 68, dan seterusnya. Maka jumlahkan berapa jumlah perkaliannya itu 1230. Sedangkan jumlah dari frekuensinya 50, maka rata-ratanya bisa kita hitung 1230 dibagi 50. Dapat rata-rata 24,6. Itu rata-rata kelompok. Mediannya, kita masukkan ke rumus median tadi, maka cari dulu kelas mediannya. Mencari kelas median dengan jumlah setengah dikali jumlah frekuensinya. Jadi setengah dikali 50 sama dengan 25. 25 terletak pada kelas 25 sampai 29. Artinya itulah kelas median dengan tepi bawahnya 25 batas bawah dikurangi 0,5. Maka dapat 24,5. FKK-nya atau frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya hitung. Dari tadi yang kelas mediannya ada berapa frekuensi sebelumnya? Jumlahnya 6 tambah 4 tambah 12. Berarti 22 FK-nya. Dengan frekuensi kelas mediannya 16 dan intervalnya 5. Jarak masing-masing kelas. Maka masukkan ke rumus median 24,5 ditambah 25 kurang 22 dibagi 16 kali 5. Jadi kita selesaikan dulu nilai yang di dalam kurungnya, 26 dikurang 22, 3 kali 5, 15 dibagi 16, maka dapat 0,9375. Baru ditambahkan dengan 24,5, dapatlah mediannya 25,44. Modusnya, nilai yang paling banyak muncul. Pada tabel tadi yang paling banyak muncul nilainya adalah 16. Maka kelas modusnya adalah 25 sampai 29, sama dengan kelas mediannya. Tepi bawahnya berarti 24,5. D1, nilai frekuensi tadi, kelas modusnya dikurangi dengan kelas sebelumnya.
16 dikurangi 12, 4. Nilai yang setelahnya 16 dikurangi 10, 6. Maka D1 nilainya 4, D2 nilainya 6, masukkan ke rumus modusnya. Jadi 4 dibagi 4 tambah 6, 10. 4 kali 5, 20. 20 dibagi 10, 2. Baru ditambahkan dengan TB-nya atau tepi bawahnya, 24,5 ditambah 2, hasilnya adalah 26,5. Itulah modus kelas data kelompok. Nah, tugas kelompok kalian kemarin sudah mengumpulkan data dari berbagai jurusan yang kita punya di sekolah ini. Kalau kelompok 1 kemarin mencari jurusan pariwisata, kelompok 2 mencari teknik kendaraan otomotif, kelompok 3 perhotelan, kelompok 4 akuntansi keuangan. Nah, semuanya sudah mempunyai data ya? Ya. Dari data mentah itu istilahnya data mentah dari ukuran berat badan masing-masing siswa. Silakan kita hitung dengan menggunakan Excel, mencari rata-rata, data tunggal, data kelompok, modus dan mediannya dengan menggunakan Excel-nya. Jadi silakan diskusi kelompok masing-masing ya. Ya, kemudian apa yang kalian dapatkan masukkan di lembar jawaban yang sudah diberikan. Silakan berdiskusi. Ya, silakan kelompok tugasnya dikerjakan, lembar LKPD-nya diisi. Ada yang mencari dengan rumus data tunggal, yang membuat dengan data kelompok gunakan laptopnya. Silakan diisi, cari rata-rata hitungnya, modus dan median dari rumus yang sudah diberikan. Mengerti ya? Ya, silakan. Ya, yang ini silakan. Kelompok 2 dari jurusan pariwisata ya. Ya, boleh. Silakan hitung. Buka Excel-nya, kemudian hitung rata-rata, modus dan mediannya. Jadi lembar LKPD yang ini dilengkapi dulu. Jadi data yang sudah kalian peroleh, data mentah silakan diisi di LKPD-nya. Urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, baru dimasukkan ke tabel distribusi frekuensi. Ya. Ya. Kelompok 2, silakan diisi, kerjakan. Masing-masing LKPD-nya dilengkapi, datanya diisi dulu, mencari dulu nilai yang paling rendah berapa, yang nilai maksimum juga berapa, kemudian jangkauannya dan banyaknya kelas. Hitung, baru bisa menentukan tabel distribusi frekuensinya. Ya, silakan. Bagi yang ini kerjakan tugas yang data tunggalnya, cari ya nilai data tunggal. Ya, gimana datanya? Sudah ada? Ya, silakan lembarnya. Yang lain silakan mencari data tunggalnya ya. Kalau yang ini dilengkapin datanya, dimasukkan data tunggalnya, data kelompok. Ya. Hitungkan dulu jangkauan, berapa intervalnya, berapa banyaknya data, masukkan datanya. Yang lain mencari dengan rumus data tunggal. Ya, hitung dengan menggunakan data tunggal. Totalnya sudah sesuai? Ya. Baik. Yang data tunggalnya udah disalin? Baik. Masukkan datanya. FK-nya sudah. XI-nya. Belum ada XI-nya itu. Dilengkapin. Ya. Kemudian FI dikali XI. Hitung jumlahnya nanti kalau sudah masuk ke rumus rata-rata hitungnya. Ya, lanjut. Ya, masukkan ke rumus. Kalau itu kalau menghitung jumlah di situ tinggal diklik sigma-nya ya. Oh iya, benar. Bentar lagi ya, waktu yang kita sepakati tadi udah mau habis.
Masing-masing kelompok nanti harus bisa membuat kesimpulannya di LKPD kalian masing-masing. Ada kesimpulan nanti bisa disampaikan. Ya. Dah? Cukup waktu belum? Sudah. Belum? Ya, sebentar lagi. Masih ada waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Kalau sudah diselesaikan nanti kita akan diskusi. Menyampaikan hasil masing-masing kelompoknya. Bagaimana? Kelompok 2 sudah? Dah. Sudah bisa disimpulkan nanti ya hasilnya. LKPD-nya sudah diisi masing-masing. Ya, boleh. Oh ya, ini sudah dimasukkan ke tabelnya ya. Nah ya, tuliskan, masukkan datanya dari yang sudah kalian dapat peroleh data, berat badannya, ya, frekuensinya sudah didapatkan ya. Kelas pertama 2, kelas kedua 4, 8, 3, 3. Oke, jumlahnya. Kemudian titik tengahnya dibuat. Titik tengah, kemudian FI dikali XI. Kemudian buat FK-nya. Ya, boleh. Hitung, silakan hitung rata-ratanya. Yang ini juga sama? Oh ya, sudah. Dan lengkap tabelnya? Boleh. Sekarang hitung rata-rata, modus dan mediannya. Masukkan rumusnya. Ya, kalau mengetik apa jumlah tarik sigma. Nah, itu apa itu? Yang itu rata-rata. Ya, tapi bawahnya. Batas bawah dikurangi 0,5. Ya, hitung ya. Lihat ya. Ya, masukkan nilainya. Apa ya? Ya, masukkan nilainya, ketik 40. Ini 40 menit. 37.
Ya, ada yang sudah? Sudah, kelompok 1. Ada yang sudah lagi? Sudah. Baik, sekarang dari hasil yang sudah kalian dapatkan sudah dituliskan semua di LKPD anak-anak? Sudah. Sekarang ada kelompok yang mau menyampaikan hasil diskusinya, silakan. Ya, boleh. Kelompok 2. Kelvin. Setelah diskusi yang kami dapatkan bahwa pada jurusan teknik kendaraan otomotif, jika dihitung dengan rumus tata tunggal, rata-rata berat badan siswa 52,6, median 50, lulus 50. Sedangkan dengan menggunakan rumus tata kelompok, rata-rata berat badan siswa 52,3 kg. Median yang kami dapatkan senilai 49,67 dan lulus 48,35. Artinya, di jurusan otomotif ini ada 5 orang anak yang memiliki berat badan di atas rata-rata, sehingga dikatakan tidak ideal bagi pembina remaja yang idealnya berat badan 6 sampai 53 kg. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi di kelompok 2 mereka sudah menyimpulkan bahwa yang didapatkan ada 5 orang anak yang di atas rata-rata ideal ya. Semua sudah menyimpulkan ya bahwa ketika anak remaja berat badan yang idealnya adalah 46 sampai 53. Maka kalian bisa melihat dari hasil diskusi kalian dari jurusan masing-masing mana yang dikatakan anak yang memiliki kelebihan berat badan dikatakan di atas rata-rata ya, dan ada yang kurang ideal tadi kalau dia dilihat dengan berat badannya di bawah 46. Nah, mungkin dari kesimpulan yang didapatkan artinya ketika anak-anak yang berat badannya kurang maka harus banyak menambah lagi berat badan ya. Nah, dari sini sudah kita ambil kesimpulan bahwa rata-rata statistika dalam ilmu statistika mencari rata-rata, modus, dan median itu akan sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sekolah misalnya, guru-guru yang akan membagikan rapot, memberikan nilai rapot kalian nanti ketika kenaikan kelas, mereka pun akan mencari berapa rata-rata nilai matematika yang kalian dapatkan, berapakah nilai rata-rata pelajaran bahasa Indonesia. Maka dilihat mana yang dikatakan lulus atau tuntas dan tidak tuntas. Itu ya. Jadi paham ya, kenapa misalnya ada pelajaran, oh saya tidak tuntas, karena nilainya di bawah rata-rata atau di bawah KKM. Jadi anak-anak, statistika itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari yang nantinya juga akan kalian gunakan ketika kalian bekerja di dunia industri ataupun di kantoran. Data statistika yang akan digunakan dalam kehidupan misalnya kependudukan, menghitung statistika pendudukan, itu pun juga sangat dibutuhkan. Baik anak-anak, demikian tadi tugas kelompok sudah disampaikan oleh kalian ya, sudah diambil kesimpulan. Nanti yang tugas kelompoknya silakan kumpulkan. Di lembar kalian itu juga ada tugas mandiri kalian untuk di rumah pada pertemuan berikutnya. Jadi di situ silakan catat ya tugasnya. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya pada pekan depan ya, hari Kamis ya. Hari Kamis kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, tugas itu silakan kerjakan di rumah. Nanti pertemuan berikutnya kita akan ulang sekilas lagi. Demikian ya dari yang sudah kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga juga kalian bisa mengerjakan tugas itu di rumah untuk pertemuan berikutnya. Baik, demikianlah anak-anak pertemuan kita hari ini. Kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan kita dapat bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.